cerita nggak Pak, kira-kira sih shifting itu terjadi Pak dari follower menjadi leader Pak? Karena kalau kita tahu bahwa tahun 2016 itu jadi momentum yang cukup terkenang lah ya Pak buat Bluebird, di mana banyak sekali driver Bluebird yang demo beserta dengan Express waktu itu. Momentumnya kapan sih Pak shifting itu terjadi dari follower ke leader? Kita masih follower in many area ya. Kita nggak bisa bilang bahwa kita tuh jadi leader ya. Kita masih dalam bertransformasi. Kita harapkan di tahun 2021 itu kita udah sebagian besar kita bisa menjadi leader. Sebagian besar kita masih follower. Kita ngikutin apa yang ada di market dan kita mencoba mengcopy, mengadapt dan memperbaiki sesuai culture kita dan sesuai dengan arahan yang kita mau sebagai perusahaan. Nah, shifting ini juga terjadi, ini lebih karena shareholder-nya itu benar-benar mau berubah ya. Ini yang bedain. Perubahan itu masih dari atasnya kan. Shareholder-nya itu mau berubah semua. Dan perubahan paling utama itu adalah ketika Maret tahun lalu di mana perubahan tamu pimpinan dari Pak Purnomo ke Ibu Noni ke Joko Sutomo. Nah, ini adalah satu momen di mana kita melakukan perubahan di leadership-nya berubah. Leadership setelah berapa puluh tahun di Pak Purnomo akhirnya mulai diturunkan ke putrinya Ibu Noni Joko Sutomo. Ini salah satu perubahan yang shifting banget lah. Mereka terbiasa dengan culture yang apapun dan berubah menjadi culture Ibu Noni yang lebih dynamic, lebih agile, lebih dynamic. Ini salah satu shifting momennya sih. Jadi kalau ditanya apa penyebabnya dan kapan itu perubahannya, ya itu dimulai dari keluarganya mau berubah nggak? Karena keluarganya tetap memiliki 70% daripada saham kan. Nah, jadi mau diapain tetap harus keluarga dulu memulai karena dia majoritinya 70% saham kan. Nah, kemudian dengan perubahan tamu pimpinan itu benar-benar momennya untuk melakukan perubahan. Oke. Dan rasanya Bluebird juga menempatkan kolaborasi itu dengan sangat ini apa ya, in the high level gitu. Terbukti waktu saya melihat setelah 2016 demo, nggak berapa lama hitung ini, kemudian sudah ada di aplikasi Gojek gitu Pak. Gimana sebenarnya Bluebird melihat kenapa sih harus kolaborasi dengan Gojek gitu? Karena kita ngeliat gini ya, karena bedanya kita dengan kompetitor, kita memilih ke open. Jadi kita open platform. Kita tuh tagline kita adalah multi channel, multi product sama multi payment. Ini yang beda kita. Kalau mau mesen Gojek sama Grab sekarang kan cuma bisa dari Gojek atau Grab application doang. Kita mau bikinnya jadi open channel. Mau order dari mana aja bisa pesen Bluebird. Contohnya kan baru mulai 2 minggu lalu udah bisa pesen Bluebird dari KAI Akses kan, aplikasi KAI. Jadi sana pesen kereta juga bisa pesen Bluebird. Dari aplikasi Gojek juga bisa kan. Nah, dari sekarang Traveloka juga bisa pesen Golden Boat. Jadi kita mau memang multi channel, mau pesen dari mana aja bisa. Nah, kemudian juga kita multi produk. Kita ada bus, kita ada taksi, kita juga ada rental cars. Dan terakhir multi payment. Gojek kan cuma dengan GoPay. Grab juga cuma dengan OVO. Walaupun mereka ada link aja kan nggak ada yang berfungsi ya. Nah, kita multi payment. Sekarang bisa terima link aja Dana, dan bulan depan kita akan nerima lagi 2 e-wallet. Dan sekarang di taksi udah ada Kris di semua taksi. Jadi kita instead of kita ngikutin mereka, kita memilih strategi diferensial kita. Itu adalah multi channel, multi payment, multi product. Oke, jadi positioningnya jelas ya Pak bahwa Bluebird itu multi produk, multi payment, juga multi channel gitu ya. Jadi instead of harus kompetisi dengan banyak orang, yang terbuka aja gitu Pak, lebih welcoming gitu ya Pak ya. Oke. Yang menarik juga Pak itu tentang electrical car. Sebenarnya what is the purpose of this Pak? Maksudnya untuk membuat electrical car for some of the salah satu kalau kita salah satu yang kita pikirkan ke depannya. Vision kita tuh ke depannya nggak ada lagi mobil pribadi. Karena kan sekarang udah ngeliat kan, punya mobil pribadi itu secara aset nggak masuk akal. Contoh dalam sehari cuma pakai berapa jam, ya kan? Jadi itu sebenarnya aset yang terbuang. Bisa nggak ke depannya itu kita benar-benar ngerubah di mana semua orang tuh nggak perlu lagi punya mobil pribadi, tapi ada kendaraan dimanapun mereka butuhkan tanpa harus menunggu tersedia, jadi orang juga enak dan juga nyaman, secure,
terjamin dengan standar yang sama. Nah, untuk itu mencanangkan itu depan kita harus mempersiapkan diri terutama dengan electric vehicle. Kenapa? Karena kedepannya visi kita juga, kita yakin kedepannya itu gasoline cars itu nggak bakal ada lagi. Semuanya akan pindah ke elektrik. Nah, kalau kita pikirkan untuk electric vehicle dan juga kedepannya di mana orang nggak punya lagi private car, itu udah pasti pilihan terbaik di mana semuanya public vehicle, semuanya elektrik dan tersedia dimanapun berada. Kenapa kita mau persiapkan diri dari sekarang? Sekarang sudah berapa unit ya, Pak? Kita baru ada 25 unit. Oke. Dan ini disebar masih di Jakarta aja, Pak? Jakarta aja. Kita bentar lagi mungkin akan launching di Bali. Dan sebenarnya ada kendala perizinan ya, Pak? Kalau Bluebird itu belum bisa masuk ke seluruh Indonesia, di kota-kota seluruh Indonesia. Nah, ini sebenarnya ada dikotomi yang masih berantakan banget dalam peraturan pemerintah. Ini yang memang harus diperbaiki juga. Karena Gojek sama Grab tidak perlu izin. Oke. Dan ini kan sesuatu yang janggal karena kita yang bayar pajak. Bluebird bayar pajak loh dengan plat kuning. Dan pajaknya berbeda. Sedangkan yang mereka kan karena plat hitam jadi bayar pajaknya pajak yang biasa. Tapi menggunakan sebagai public transportation. Nah, dikotomi ini atau masalah ini memang harus diberesi oleh pemerintah. Pemerintah juga harus memberi kejelasan terhadap bagaimana semua perusahaan bisa diperlakukan dengan secara fair dalam kondisinya. Tapi kita nggak perlu banyak bicara dalam hal itu kan, karena kita sebagai perusahaan nggak bakal mengeluh mengenai itu, tapi kita lihat kondisi yang ada dan kita perbaiki dari mana. Dan memang secara perlakuan itu kalau kita ngeliat dari itu ya gampangnya kita bilang oh itu nggak fair dan lain-lain. Karena kita yang bayar pajak loh, kita pakai plat kuning dan lainnya sedang ada dan untuk masuk kota aja susah banget. Dengan yang lain bisa masuk dengan gampang kan, berarti ada kesalahan sistemnya. Kesalahan sistem ini secara regulasi ini yang memang harus diperbaiki. Jadi dua sisi harus saling mengisi dan memperbaiki. Jadi bukannya kita bilang semua online itu nggak boleh ada, tetap ada nggak apa-apa. Tapi justru gimana kita bisa saling mengisi complementary di mana yang diperlukan, di mana yang enggak, supaya bisa jalan bareng. Memang pemerintah harus ngerapin lah secara regulasi karena masih berantakan banget. Regulasi berikutnya contohnya untuk electric vehicle. Karena perizinan yang ada itu berdasarkan daripada CC daripada mobil. Elektrik kan nggak ada CC-nya, orang nggak isi gitu dengan CC-nya. Ya ini masih banyak PR sih di Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian masih banyak PR banget. Dan kita menunggu gimana sih pemerintah tuh mau kemana arahnya. Karena sekarang mereka masih disibukkan dengan COVID dan mereka juga benar-benar sekarang belinger atau disibukkan dan kebingungan mencari solusi, ya kan? Jadi mereka sendiri udah full occupied dengan itu, di mana pendidikannya itu susah banget, orang mau kemana juga susah, semuanya mau harus sekolah lewat internet, tapi nggak semua orang punya internet, nggak semua orang punya HP, kan? Jadi tambah ketidakadilan ini jadi tambah besar lagi kan, terutama untuk orang-orang yang di daerah terpencil dan bagi mereka smartphone tuh mahal banget, apalagi internet. Nah, jadi kita ngerti banget bahwa pemerintah tuh memang masih disibukkan banget sejak COVID ini, jadi yang lain tuh mungkin masih prioritas yang keberapa gitu. Ya. Jadi mengerti banget lah, tapi ya pemerintah harus improve juga lah. Nah, pandemi ini kan membuat kita semua serba shock ya, Pak. Iya. Yakin strategi yang sudah dibuat itu jadinya sangat terganggu gitu. Jadi seberapa signifikan Pak sebenarnya manajemen Bluebird dengan pandemi ini, Pak? Oh sangat signifikan ya, besar banget lah, apalagi kita perusahaan transportasi ya. Dan kita kan kebanyakan yang menggunakan Bluebird tuh orang office lah ya. Orang office pada tutup kan, jadi kena impact banget. Dan ini yang saya tekankan terhadap untuk Bluebird untuk tidak cuma mengeluh, ngelihat keadaan dan komplain, tapi gimana kedepannya kita menghadapi masalah yang ada. Contoh salah satu yang kita kembangkan adalah logistik. Jadi sejak pandemi ini kita kencengin banget mengenai logistik. Nah, contohnya kalau Bu Rebecca sekarang pesen makanan dari Ismaya, dari Social House, dari Union, Roma, Bisteka,
Nah, itu yang ngirim berubah. Nah, kalau mau beli barang dari Indogrosir juga berubah. Mau beli makan apa fresh goods kayak dari fresh box itu sayang side box kayak buah-buahan, sayur-sayuran itu ngirim udah berubah. Nah, bahkan pengiriman parcel itu yang parcel itu kan sekarang one of the most hype logistik di Indonesia. Itu backbone-nya pakai berubah. Nah, kita juga berubah ke sana untuk bisa mengakomodasi apa yang terjadi. Is that the part of your department, Pak? Iya. Usulan itu? Oke. Karena ini kisah pribadi ya, Pak ya. Saya tuh waktu itu mau antar laptop ke teman saya gitu ya. Terus saya tuh nggak secure karena pilih untuk jangan keluar rumah. Terus saya mau pilih transportasi mana, saya cukup bingung gitu ya. Tapi akhirnya saya pilih udah deh Bluebird yang udah pasti akan sampai dengan aman dan selamat gitu loh. Jadi trust itu memang dapet sih buat klien-klien customer. Contohnya lagi ada JDID. JDID untuk B2B-nya udah pakai kita. Karena sekali pengiriman tuh langsung puluhan HP. Ya. Kita ada satu pengiriman tuh total 500 juta. Dan ini 500 juta dalam satu mobil. Wow. Taruh di Kojo, itu pasti hilang. Benar. Ya. Gak usah 500 juta lah. 5 juta juga hilang, gimana 500 juta gitu kan. Ya. Nah ini masalahnya kenapa trust-nya penting banget dan ini kenapa kita kencangkan banget dalam hal ini. Dan berikutnya kita akan mengembangkan lagi namanya integrated logistik. Nah ini nanti lebih hebat lagi di mana kita akan integrated semua, jadi orang nanti benar-benar bisa outsource semua logistiknya ke kita. Oke. Nah, itu yang kita kembangkan sistemnya dan juga sistem teknologi pendukungnya dan juga produknya seperti apa kalau dibanding. Karena at the end memang Bluebird punya armadanya ya Pak ya. Iya, kita punya armadanya, kita punya setnya. Iya. Ya. Dan, jadi kayak selalu yang kita selalu pikirkan kelemahan gimana kita gunakan sebagai kekuatan kita kan. Selalu bilangin aset kita lemah banget karena kita punya aset yang hebat. Tapi ada posisi yang jadi contoh. Perusahaan e-commerce begitu mereka bangkrut, valuasinya jatuh, mereka punya apa? Aset nggak ada. Hilang semua loh. Jadi investasi kamu akan hilang langsung di nol. Jadi dengan Bluebird, kita asetnya gede banget dan kita punya banyak aset di banyak tempat. Jadi kerugiannya adalah gimana manajer supaya efisien mungkin. Kita memang bisa kerjakan. Dunia ini kan cepat boring ya Pak, apalagi di zaman disruptif dengan internet, teknologi gitu. Nah, sedangkan Bapak sebagai Chief Strategy Officer itu buat saya kan kayaknya pakai otak banget gitu ya Pak ya. Gimana sih Pak, Bapak secara pribadi gitu, secara personal dan tim untuk memastikan tetap keep inspired gitu dan tetap bisa inovasi itu gimana Pak?